Halo teman-teman. Coba bayangkan sebentar, kalian sedang duduk santai sambil minum teh, lalu melihat cangkir yang berbentuk lingkaran. Atau mungkin kalian melihat roda mobil lewat, bola yang dipakai anak-anak bermain, atau bahkan matahari yang bulat sempurna di langit. Ada satu hal yang selalu muncul dalam semua benda berbentuk lingkaran, kecil atau besar, sederhana atau luar biasa. Semuanya menyimpan rahasia angka yang sama, pi. Dan yang bikin luar biasa, angka ini tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Oke, mari kita mulai dari dasar. Apa sebenarnya pi itu? Pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Artinya, kalau kita ambil lingkaran apa saja, misalnya koin 100 rupiah, piring makan, atau ban mobil, lalu kita ukur kelilingnya, kemudian kita bagi dengan diameternya, hasilnya akan selalu sama. Hasil itu adalah sekitar 3,14159 dan seterusnya. Tidak peduli seberapa besar atau kecil lingkarannya, hasilnya selalu sama. Inilah yang membuat pi begitu istimewa. Kalau kita pakai angka pendekatan, biasanya orang menuliskan pi sebagai 3,14. Tapi kenyataannya, angka di belakang koma ini tidak pernah berhenti. Desimalnya berjalan terus, tanpa pola, tanpa akhir, seperti sebuah lagu yang tak pernah selesai diputar. Kenapa bisa begitu? Karena pi adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa ditulis sebagai pecahan sederhana. Kalau bilangan rasional itu bisa ditulis sebagai pecahan, misalnya setengah sama dengan 0,5, atau sepertiga sama dengan 0,333, dan seterusnya, maka pi tidak bisa. Tidak ada pecahan sederhana yang bisa mewakili pi dengan tepat. Dan bukan hanya irasional, pi juga termasuk bilangan transendental. Artinya, pi tidak bisa menjadi solusi dari persamaan aljabar sederhana. Dengan kata lain, pi itu berada di level yang lebih misterius lagi dibanding angka-angka biasa yang kita kenal. Sekarang, mari kita jalan-jalan sebentar ke masa lalu. Ternyata, pi sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Mesir kuno dan Babilonia. Bangsa Mesir kuno memperkirakan pi sekitar 3,16, sedangkan bangsa Babilonia memperkirakan pi sekitar 3,125. Walaupun belum akurat, ini sudah cukup luar biasa untuk peradaban kuno. Archimedes dari Yunani. Sekitar 250 tahun sebelum Masehi, matematikawan Yunani bernama Archimedes menggunakan metode geometri untuk mendekati nilai pi. Ia menggambar poligon di dalam dan di luar lingkaran, lalu menghitung kelilingnya. Dengan cara ini, Archimedes memperkirakan pi berada antara 3,1408 dan 3,1429. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih akurat dibanding peradaban sebelumnya. Perkembangan selanjutnya. Setelah itu, banyak matematikawan lain yang terus menghitung pi dengan berbagai metode. Dan di zaman modern, komputer super canggih berhasil menghitung pi hingga lebih dari 50 triliun digit. Tapi pada praktiknya, untuk perhitungan sehari-hari, kita biasanya cukup memakai pi dengan 2 desimal saja, yaitu 3,14. Sekarang, mungkin kalian bertanya, oke, pi itu menarik, tapi gunanya buat apa dalam hidup kita? Ternyata, pi ada di mana-mana. Menghitung luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah pi dikali jari-jari kuadrat. Bayangkan kalian mau bikin taman berbentuk lingkaran. Kalau mau tahu berapa luas tanah yang dibutuhkan, kalian butuh pi. Menghitung keliling lingkaran. Rumusnya adalah 2 dikali pi dikali jari-jari. Jadi kalau mau pasang pagar mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran, pi pasti digunakan. Volume benda berbentuk bola atau tabung. Misalnya bola basket, kaleng minuman, atau tangki air. Semua perhitungan volumenya melibatkan pi. Gelombang dan getaran. Dalam fisika, pi muncul dalam rumus gelombang suara, cahaya, bahkan listrik. Artinya, pi ikut membantu teknologi seperti musik digital, radio, hingga internet. GPS dan teknologi modern. Pi juga digunakan dalam perhitungan satelit, GPS, bahkan enkripsi data di dunia komputer. Singkatnya, tanpa pi, banyak hal di dunia modern ini mungkin tidak akan berfungsi seperti sekarang. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang seru. Fakta unik tentang pi. Hari pi.
Setiap tanggal 14 Maret atau 3·14 dirayakan sebagai Hari Pi karena sesuai dengan angka 3,14. Menariknya, itu juga hari ulang tahun Albert Einstein. Menghafal digit pi. Ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menghafal angka pi sebanyak mungkin. Rekor dunia saat ini adalah lebih dari 70.000 digit pi yang dihafal tanpa salah. Pi dalam budaya populer. Pi sering muncul dalam film, novel, bahkan musik. Salah satu contoh terkenal adalah film berjudul Life of Pi. Di balik semua fungsi praktisnya, pi juga punya makna yang lebih dalam. Pi adalah simbol keindahan dan misteri dalam matematika. Bayangkan, sebuah angka yang muncul dari lingkaran sederhana ternyata terhubung dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan, dari geometri, fisika, teknologi, sampai ke kosmologi. Pi mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tampak sederhana, seperti lingkaran, bisa menyimpan rahasia yang tak terbatas. Sama seperti hidup kita, terkadang hal-hal kecil menyimpan makna yang besar. Jadi teman-teman, setiap kali kalian melihat lingkaran, ingatlah bahwa di balik bentuk sederhana itu ada angka pi yang misterius. Angka yang tidak pernah selesai, yang terus berlanjut tanpa akhir. Pi bukan hanya sekadar angka dalam rumus matematika. Ia adalah jembatan antara alam, sains, dan teknologi. Ia adalah simbol dari rasa ingin tahu manusia yang tak pernah berhenti. Teruslah belajar, teruslah penasaran, dan teruslah mencari makna. Karena siapa tahu, seperti pi, hidup kita pun menyimpan keindahan yang tak terbatas. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita-cerita menarik tentang matematika dan sains. Sampai jumpa di video berikutnya.